Ibadah pemberkatan nikah Siapa kebenaran kita? Saudara Roni Prianus Yahan Nah, dengan dalam hal ini prosesi pernikahan kita pagi ini ada sesuatu yang berbeda. pada hari Sabtu 12 Oktober Manusia 2024 mereka-reka. jam 10 pagi di Jalan Mawar Tadi lagu mengatakan 5 RT 10 Bila RW 9 kau izinkan sesuatu terjadi. Saya dan saudara tidak pernah Isron Panggabean, kita Sarjana Teologi Magister tapi masalah Pendidikan. itu membuat kita itu menyadari saya ternyata butuh Tuhan. Jadi sebagai orang Batak, saya orang Batak, mau lagi jam rohani cuma ipatoru Tuhan, alamin apa? Kesombongan lawannya Tuhan. Alkitab mengatakan orang yang sombong apa? Lawannya Tuhan, bukan manusia. Sombong itu nggak bisa dilihat. Dan sebagai salah satu saya juga di sinode atau di pengurus kami, saya sebagai kepala bidang hukum, tidak ada orang sombong itu kena pasal atau kena pidana, baik secara perdata atau pidana kriminal. Contoh, orang sombong rohani, bisa nggak tiba-tiba kita telepon polisi, Pak, saudara saya itu sombong rohani, sombong tadi dia, nggak bisa kan? Tapi orang mencuri, membunuh dan lain sebagainya itu ada pasalnya, menganiaya pasal 351, penipuan dan sebagainya. Kenapa tidak ada? Ternyata saudara kasih Tuhan, setelah sebagai hamba Tuhan saya pelajari dua hal yang paling berbahaya di muka bumi ini. Pertama, cinta uang. Dasar hukumnya ada di Alkitab. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Pak Pendeta, apa hubungannya sama pernikahan? Ada. Saya sudah sikap. Kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, kalau memang kita berpadangan dengan apa yang ada, saya sangat memberikan apresiasi Tuan Rumah. Ibu, saya memberikan apresiasi kepada Ibu Rosario menjadikan rumah ini untuk terjadinya pemulihan cinta. Saya ulangi, ini air mata saya mau keluar, semoga nggak banyak. Kalau rumah ini dijadikan tempat untuk pemberkatan nikah, untuk rekonsiliasi, pemulihan jiwa, berarti rumah ini adalah rumah Kristus. Hamba Tuhan itu akan menangis kalau banyak orang. Oleh karena itu saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, layaknya hati Tuhan. Alkitab mengatakan Kristus datang untuk mencari yang berdosa dan yang tersesat. Ketika domba tersesat, siapa yang bertanggung jawab? Siapa? Halo? Ketika domba tersesat, siapa yang bertanggung jawab? Gembala Kristus. Saudara Roni yang di bawah itu. Amin. Ibadah pemberkatan nikah Saudara Roni Prianus Yahan. Baik, puji Tuhan. Injil Matius pasal 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua. Demikianlah Roni Prianus Yahan dan Rosalina Ganieva Marpaung tidak lagi dua, tetapi satu. Dan kalau satu itu, apa yang dirasakan oleh Sarjana Teologi Magister Pendidikan istrinya, ya, itu juga harus yang bertanggung jawab itu beliau. Saya sebelum melakukan pernikahan, saya harus BPN, bimbingan pranikah. Saya akan cerna mana yang prioritas bagi mereka. Ibarat kalau ada botol itu kan, botol kecil kita masukkan air, kalau langsung air sember setiap udah kan keluar kan, jadi sotik karena namanya masih baby atau namanya masih susu. Saya sebagai bantuan harus mengetahui klasifikasi, ini susu kan, ini makanan keras kan, dan sebagainya kan, gitu kan. Kita harus sesuaikan sesuai kebutuhan usia berapa mereka rohaninya. Nah, oleh karena itu Tuhan itu sangat baik. Jadi saudara Roni Prianus Yahan harus punya komitmen, yaitu menjadikan Rosalina Ganieva Marpaung sebagai tulang rusuk. SDH
Esa MPD. Titah Tuhan untuk yang pertama, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami yang sekaligus merupakan lambang hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Titah Tuhan yang kedua, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Yesuslah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudara Rosilina, paham untuk hal ini? Baik, tetap masih diperhatikan kedua mempelai. Hai suami, Saudara Roni Prianus Yahan, hari ini firman Tuhan mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya berarti mengasihi dirinya sendiri. Titah Tuhan yang ketiga, pegang teguh janji nikah saudara berdua di hadapan Kristus, supaya pernikahan saudara abadi, sebab janji tersebut merupakan dasar untuk menghadapi berbagai perubahan, kemerosotan nilai-nilai moral dan kegoncangan finansial di tengah badai kehidupan dunia, perbedaan pendapat serta benturan-benturan kehidupan. Tetaplah setia untuk bersama mencari jalan keluar dan tabah mengarungi samudera kehidupan yang ganas ini. Pernikahan memberikan wewenang atas kebahagiaan dan kesejahteraan berkeluarga yang perlu dibina, dipelihara, supaya bertumbuh dan berbuah sebagai imbangan. Di mana ada wewenang, di situ ada tanggung jawab. Jadi masing-masing kedua harus tahu fungsinya sebagai imam, ya, kepala rumah tangga, dan juga istri sebagai penolong dan tunduk. Itu kewajiban.